Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Kurniawan dengan NPM 21411037 dari kelas Manajemen 21. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep pemasaran hubungan dengan menggunakan platform digital. Tantangan keterlibatan pelanggan merujuk pada hambatan, kendala, atau rintangan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dalam upaya untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Keterlibatan pelanggan mencakup interaksi aktif dan positif antara pelanggan dan perusahaan, yang mencakup pembelian produk atau layanan, penggunaan berulang, serta partisipasi dalam aktivitas atau program yang ditawarkan oleh perusahaan. Definisi tantangan keterlibatan pelanggan mencakup beberapa faktor, termasuk perubahan perilaku konsumen, dinamika pasar, kemajuan teknologi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Tantangan ini memerlukan perhatian dan strategi khusus agar perusahaan dapat mengatasi hambatan tersebut dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Keterlibatan pelanggan menjadi kunci sukses bagi bisnis di era digital dan global saat ini. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat membangun dan mempertahankan keterlibatan pelanggan yang kuat. Berikut adalah gambaran singkat tentang beberapa tantangan utama. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen terus berubah seiring waktu, terutama dengan berkembangnya teknologi. Bisnis perlu terus memahami tren dan preferensi konsumen untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Yang kedua, kepesatan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat menciptakan peluang baru, tetapi juga meningkatkan ekspektasi pelanggan. Bisnis harus memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan. Yang ketiga, pertumbuhan kompetisi. Persaingan yang semakin ketat memaksa bisnis untuk lebih kreatif dalam menarik perhatian pelanggan. Inovasi produk, layanan, dan strategi pemasaran menjadi kunci untuk membedakan diri dari pesaing. Fluktuasi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Bisnis perlu memiliki strategi yang fleksibel untuk mengatasi perubahan dalam kondisi ekonomi dan tetap mempertahankan keterlibatan pelanggan. Yang kelima, data dan privasi. Pengumpulan dan penggunaan data pelanggan merupakan aspek penting dari keterlibatan, tetapi bisnis harus mengelola data dengan bijak dan memastikan keamanan dan privasi pelanggan untuk mencegah kekhawatiran yang mungkin timbul. Yang keenam, multi-channel engagement. Pelanggan berinteraksi melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial hingga toko fisik. Koordinasi antar saluran dan menyediakan pengalaman yang konsisten menjadi tantangan, terutama bagi bisnis yang beroperasi di berbagai platform. 7. Respon terhadap umpan balik. Pelanggan semakin aktif memberikan umpan balik melalui berbagai platform, dan menanggapi umpan balik dengan cepat dan efektif menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan pelanggan. Manajemen siklus hidup pelanggan merujuk pada strategi dan proses yang dirancang untuk memahami, mengelola, dan meningkatkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan sepanjang seluruh siklus hidup pelanggan, mulai dari pemasaran hingga pemutusan hubungan. CLM berfokus pada upaya untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan tingkat kepuasan pelanggan pada setiap tahap dalam perjalanan mereka dengan perusahaan. Elemen kunci manajemen siklus hidup pelanggan. Yang pertama, pemahaman pelanggan. Kedua, personalisasi dan diferensiasi. Yang ketiga, komunikatif efektif. Yang keempat, pelayanan pelanggan yang unggul. Berikutnya, kelima, peningkatan berkelanjutan. Yang keenam, manajemen retensi pelanggan. Tujuan manajemen siklus hidup pelanggan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dengan memahami tahapan siklus hidup pelanggan, perusahaan dapat merancang strategi yang meningkatkan keterlibatan pelanggan sepanjang perjalanan mereka. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memberikan pengalaman yang terkoordinasi dan terpriorisasi, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, optimalkan nilai pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pelanggan di setiap tahap siklus, perusahaan dapat mengoptimalkan nilai pelanggan dengan menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Yang keempat, meningkatkan retensi dan profitabilitas. Melalui manajemen retensi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan pelanggan yang sudah ada,
yang seringkali lebih hemat biaya dibandingkan mendapatkan pelanggan baru, dan pada gilirannya meningkatkan profitabilitas. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.